sebenarnya masyarakat kita sampai detik ini masih ada ketidaksetujuan tentang masalah ini. Ada dua kekhawatiran pertama. Kekhawatiran pertama tentang masalah dari kesehatan sendiri. Masih banyak kekhawatiran tentang masalah insinerator ini dan bagaimana sampah-sampah dari Kota Depok akan dialirkan dan bagaimana pengaruhnya pada orang sekitar. Karena ini bukan tempat yang terpencil bagaimana ya di Merdeka ini. Sekolah banyak sekali, masyarakat banyak sekali, pedagang banyak sekali, jual makanan banyak sekali. Gimana dampaknya ke orang-orang sekitar ketika sampah insinerator ada di sini gitu. Masih banyak kekhawatiran sampai detik ini nih. Bapak saya bilang grup RT, grup RW masih pada ngomongin. Jadi masih banyak kekhawatiran. Itu pertama. Kedua juga tentang bagaimana tadi distribusinya. Karena ini kan juga jalanan banyak yang lewat. Pasti kalau tiap hari ada kayak gini akan ada masalah juga di kemacetan. Ada banyak masalah, cuma itu dua utamanya. Jadi pertanyaannya ada dua. Pertama, sebenarnya dari analisisnya AMDA itu gimana sih mesin ini, kayak apakah akhirnya udah dijalankan sampai sejauh ini? Sebenarnya bagaimana pertimbangannya ke orang sekitar? Dan yang kedua, apabila Bapak terpilih, pertimbangannya apa keberlanjutan dari program ini? Terima kasih. Harusnya minimal 300 meter katanya dari pemukiman. Ini berapa meter Pak dari pemukiman masyarakat? Ya? 200 meter. Tapi ada yang lebih dekat lagi dari senatornya. Ya itu menurut saya sih ugal-ugalan ya Mas. Jadi pertama dalam pengelolaan sampah Mas, itu juga harus lihat dulu jenis sampahnya. Dalam teori pengelolaan sampah itu kan sampah itu pertama dikurangi jumlahnya, yang kedua juga diperkecil ukurannya, volumenya. Untuk itu kita juga sudah jenisnya. Nah, kalau di Kota Depok berdasarkan data SIPSN, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah ya Nasional, itu 62% itu sampahnya organik. Nah, sampah organik itu banyak mengandung air, jadi sebenarnya nggak cocok kalau dibakar dipakai insinerator. 21% itu plastik, juga masih dibakar. Nah, itu bisa didaur ulang, kan tadi jadi ATF dan lain-lain gitu. Nah, sisanya sekian belas persen itu kalaupun di insinerator kemudian visible nggak masalahnya. Terus kalau kemudian memang mau dipakai insinerator. Nah, masalahnya adalah pengelolaan dengan insinerator itu adalah opsi paling terakhir. Kenapa? Karena menghasilkan emisi gas berbahaya. Contohnya juga emisi gas rumah kaca. Dan ini sangat-sangat bertentangan dengan semangat konsep hari ini, yaitu pembangunan berkelanjutan. Kita hari ini sedang menghadapi yang namanya krisis iklim, akan berdampak kepada krisis air dan krisis pangan. Dan itu diakibatkan oleh banyaknya gas rumah kaca di atmosfer kita. Nah, kemudian ada lagi gas berbahaya yang karena itu di insinerator itu pembakaran 850 derajat ke atas. Jadi dia akan menghasilkan gas yang sangat lebih berbahaya, namanya dioksin. Saya nggak usah jelasin panjang lebar tentang dioksin di sini, nanti di searching aja. Tapi yang pasti ini kalau terpapar orang bisa meninggal dan yang pasti cancer. Jadi potensi ini membahayakan. Bisa jadi entar 5 tahun, 10 tahun lagi banyak orang Depok yang terkena cancer. Seperti itu. Nah, di beberapa negara maju di Asia Pasifik pengguna insinerator itu Jepang dan Singapura paling besar. Dan rata-rata mereka juga sudah pada pakai namanya APS, Air Pollution Control Device, yang mana harganya ini sangat-sangat mahal. Jadi nggak bisa hanya insinerator tok gitu loh. Kedua, mereka semua dikoneksikan steamnya itu, dia memasukkan steam dari boiler, menghasilkan uap, dikoneksikan untuk electricity, utility-nya ya, untuk listrik, dan juga untuk pemanas, untuk menggerakkan turbin. Jadi mereka menggerakkan energinya digerakkan dari ini sendiri, dari mereka sendiri. Dan saat ini di dunia ini baru yang paling canggih ini baru digunakan insinerator generasi ketiga, yang mana ini masih menghasilkan dioksin. Memang udah ada ya insinerator generasi 4, dia pakai elektrod karena dioksinnya udah nggak ada. Tapi kan itu belum. Bahkan di Jepang aja sekarang pengolahan sampah insinerator generasi pertama seperti konsep tubuh bakar. Seperti itu. Jadi ini potensinya membahayakan. Pertanyaan apakah kemudian kita sanggup membiayai air pollution control device itu satu. Kedua, kontrolnya gimana? Karena alat pengukur dioksin ini di Indonesia nggak ada. Kalau kita mengukur dioksin itu semua lab-lab di Indonesia harus mengukurnya ke Eropa. Harus mengukur ke Eropa dan harganya sangat-sangat tinggi. Jadi terkait tadi Mas, pastinya kami akan kaji lagi nanti setelah dilantik
kami akan kaji Mas. Insenerator tadi kami akan kaji secara mendalam terkait aspek-aspek dari aspek lingkungannya, terutama aspek terkait kesehatan masyarakat. Pasti terus kita kaji langsung.